Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Love You Channel. Kita masih masuk di segmen satu hadis satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari, nomor hadis di 1998. Hadisnya tentang Najsi atau Al-Najsi. An Abni Umar radhiyallahu anhuma qala nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam An-Najshi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain. Pesan hadis Al-Najshi dapat berupa dalam beberapa bentuk. Yang pertama, seorang pedagang dan seorang lagi bersepakat untuk menipu pembeli. Orang tersebut memanas-manasi sang pembeli untuk membeli dengan harga yang tinggi. Misalnya dengan mengatakan bahwa ini barang yang langka atau hanya bisa didapatkan dari kota A. Sehingga sang pembeli tertipu dan membelinya dengan harga yang mahal. Yang kedua, Al-Najisi atau penipu bekerja sendiri menipu sang pembeli tanpa sepengetahuan penjual. Yang ketiga, sang penjual menipu pembeli tanpa bantuan orang lain, yaitu dengan mengatakan, saya membeli barang ini dengan harga sekian. Harga tersebut fiktif dan sangat tinggi. Karena itu saya menjualnya kepadamu dengan harga sekian. Ketiga, bentuk tersebut adalah rupa al-najsi yang diharamkan dalam Islam karena mengandung penipuan yang merugikan pembeli. Jadi ini cukup jelas apa yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang al-najsi. Jadi al-najsi ini adalah suatu transaksi jual beli atau perdagangan yang mengandung unsur penipuan. Bahkan dari penjelasan pesan hadis ini dibagi dengan 3. Yang pertama yaitu seorang pedagang dan seorang lagi bersepakat untuk menipu pembeli. Jadi kita sebagai pedagang nih, kita menyuruh teman kita untuk pura-pura beli kepada kita. Dengan kita, bilang, ini barang langka banget. Padahal di sebelah kita ada customer atau orang lain yang ingin berbelanja juga. Sehingga teman kita datang, di samping pembeli tersebut mengatakan, wah ini barang langka nih. Ini barang cuman ada di sini aja nih. Ini barang nggak ada di tempat lain. Dan sudah pasti ini barang asli dan bagus. Sehingga customer yang lain melihat dan mendengar, wah ternyata ini barang bagus juga nih. Padahal si temannya tersebut yang bilang itu adalah bersekongkol dengan pedagang tersebut. Sehingga membuat si customer yang lain ini merasa tertarik dan juga ingin membelinya. Padahal apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta barang tersebut. Nah disitulah unsur penipuannya. Nah makanya ketika ada hal seperti itu, Nabi melarang hal-hal seperti itu. Karena apa? Ada unsur penipuan di transaksi jual belinya. Walaupun si temannya itu benar-benar melakukan pembelian, melakukan pembayaran dengan sah. Tapi dengan dia bercerita bohong sehingga mengakui barang-barang itu adalah barang asli dan juga barang langka, barang yang susah didapat dimanapun, tapi di sini ada dan juga banyak, sehingga customer lain merasa tertarik dan juga ingin membelinya, padahal di tempat lain juga banyak dan juga harganya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keuntungan layaknya seorang pedagang. Nah, yang kedua adalah al-najisi atau penipu bekerja sendiri menipu sang pembeli tanpa sepengetahuan penjual. Misalnya gini, ketika si penipu itu bekerja, nah bekerjanya itu dia dengan seorang diri, sehingga si
penjual itu tidak mengetahui bahwa si pembeli yang menjadi customer si penjual ini telah ditipu oleh orang yang memang menipu si customer tersebut. Nah, misal nih ada pedagang, lalu ada orang tiba-tiba datang bilang bahwa wah, barang ini bagus banget. Padahal si penjual nggak kenal tuh dengan orang tersebut, tapi dia memuji-muji barang tersebut. Wah, ini barang cuma ada di sini dan ini sudah pasti asli. Dan si penjual kan senang, padahal dia tahu kalau barang itu adalah barang yang kualitas grade yang bagus, sehingga hampir memiripi dengan barang yang asli. Sehingga si customer lain tertarik untuk melihat barang tersebut dan juga ingin membelinya. Nah, si penjual ini tidak mengetahui bahwa orang tersebut sedang melakukan penipuan sehingga barang tersebut bisa laku dengan harga yang tinggi. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sang penjual menipu pembeli tanpa bantuan orang lain. Jadi dia menipunya sendiri, yaitu di penjelasan pesan hadis ini, saya membeli barang ini dengan harga sekian, sehingga dia bilang, wah, saya ketipu di sana bahwa ternyata harganya nggak segini, sehingga saya mau jual kepada kamu dengan harga segini. Misalnya dia punya barang handphone, dia belinya di penjualnya sebenarnya cuma 300.000, sehingga dia bilang, si customernya bilang, oh, saya sudah ditipu oleh orang, padahal ini harga HP cuma 500.000. Saya membeli HP ini seharga 1 juta. Wah, saya ketipu nih. Gimana dong? Bantuin saya. Saya jual deh kepada kamu dengan rugi. Nggak apa-apa, setengah harga 500.000. Saya ikhlas, saya ridho. Tolong bayarin HP saya. Karena HP ini sayang kalau misalnya dijual ke orang lain. Kalau dijual ke kamu, kamu akan beruntung karena dapat HP harga 1 juta tapi dibayar 500.000. Nah, padahal dia dapat dari orang lain seharga 300.000. Nah, itulah dengan melakukan fiktif dan juga memberi harga yang memang tidak sesuai dengan apa yang dia beli dan keuntungan yang tidak wajar gitu. Nah, karena itu ketiga bentuk tersebut adalah rupa dari al-najzi yang diharamkan dalam Islam karena mengandung penipuan merugikan pembeli. Nah, jadi unsur al-najzi itu intinya adalah unsur-unsur penipuan yang merugikan si pembeli atau merugikan si customer. Jadi mudah-mudahan kita sebagai penjual bisa mengetahui penipuan-penipuan apa aja yang memang tidak Islam izinkan untuk agar barang kita bisa laku dengan cepat dan juga dengan untung yang besar. Sehingga kita bela-belakan untuk menipu pembeli kita, sehingga pembeli kita yakin dan juga percaya dengan kita, padahal apa yang kita lakukan adalah dalam bentuk menipu dan juga menarik customer dengan cara kita mengada-ngada dan juga melakukan fiktif dan juga mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan kita semuanya, terutama sebagai penjual ini, bisa mengetahui ini dengan agar apa? Kita melakukan barang kita, melakukan transaksi jual beli penuh dengan keberkahan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sebagai pembeli harus teliti, harus detail dan juga harus meng-cross check lagi tentang barang yang kita beli agar kita tidak juga terjerumus dalam kerugian orang-orang yang melakukan al-najzi atau orang-orang yang melakukan penipuan yang merugikan pembeli. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.